Kedua kekasih Tuhan itu berpelukan. Kedua tangan sepasang kekasih itu bergandengan, menapaki lorong-lorong di luar kota Madinah, melewati kebun-kebun yang indah. Alangkah indah kebun ini ya Rasulullah. Itu suara Ali bin Abi Thalib. Kebun buatmu di surga lebih indah lagi. Itu suara Rasulullah. Dengarkan penuturan Ali, salah seorang dari sepasang sejoli. Setiap kali aku melewati kebun, kuucapkan betapa indahnya. Rasulullah selalu menjawabnya, kebun di surga buatmu lebih indah lagi. Sampailah aku melewati kebun yang ketujuh, tiba-tiba Nabi kekasihku memeluk tubuhku. Ia meletakkan kepalanya yang mulia di pundakku. Ia menangis keras, membasahi leher dan pundakku. Apa gerangan yang menyebabkan tangisanmu ya Rasulullah? Aku melihat kedengkian berbagai kaum yang akan mereka bukakan sepeninggalku. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Bersabarlah sampai engkau berjumpa denganku. Apakah itu untuk keselamatan agamaku ya Rasulullah? Benar, untuk keselamatan agamamu. Kedua kekasih Tuhan itu berpelukan. Derai tangisan sebaik-baiknya insan memulai tragedi keluarga Nabi. Dari kebun di luar kota Madinah sampai puncaknya di padang gersang Karbala. Kedua kekasih Tuhan itu berpelukan dalam derai tangisan. Sejak itu sampai kini dan akhir zaman, tangisan untuk agama yang harus diselamatkan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Adakah manusia mengira ia akan dibiarkan berkata, kami beriman, padahal mereka tidak diterpa ujian? Ali, murid terkasih dari gurunya yang terkasih, bertanya dengan penuh santun, ya Rasulullah, apakah ujian yang disampaikan Allah kepada kami dalam ayat ini? Hei Ali, sepeninggalku umatku akan diuji, apakah iman mereka iman yang sejati? Ya Rasulullah, bukankah engkau pernah berkata padaku, usai perang Uhud, ketika para sahabat banyak berguguran sebagai syuhada, sementara kesyahidan dilepaskan dariku, dukaku hampir tak tertahankan. Berbahagialah hei Ali, karena kesyahidan menantimu sepeninggal aku. Fakaifa sabruk? Sanggupkah engkau bersabar? Hadis ini sebetulnya dalam edisi yang lengkap sekarang akan saya bacakan. Diriwayatkan dalam Nahjul Balaghah khutbah ke-156, juga bisa dilihat pada Kanzul Ummal, itu ensiklopedia hadis Ahlus Sunnah pada juz 16, hadis nomor 44.216, diriwayatkan dari Waqi. Dan lihat juga Usudul Ghabah, sebuah kitab tentang riwayat para sahabat. Sehingga saya sekarang membacakan riwayat ini dari Imam Ali. Lamma anzalallahu subhanahu qawlahu, ketika Allah menurunkan firman-Nya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah menurunkan firman-Nya, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan berkata, kami beriman, padahal mereka tidak diuji, tidak diterpa oleh ujian? Alimtu, kata Imam Ali, aku tahu bahwa ujian
yang besar itu tidak turun di tengah-tengah kami ketika Rasulullah berada di antara kami. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apa itu ujian besar yang Allah kabarkan kepadamu itu? Rasulullah bersabda, ya Ali, inna ummati sayuftanuna min ba'di. Hei Ali, umatku akan diuji sepeninggalku. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah berkata pada perang Uhud, ketika syahid orang-orang yang syahid di kalangan kaum muslimin, dan aku dijauhkan dari kesahidan itu, fasyaqqa dzalika alayya, dan aku berat menanggungnya. Lalu engkau berkata kepada aku, bergembiralah hei Ali, karena kesahidan akan datang sepeninggalku. Lalu ia berkata kepada aku, kalau itu terjadi hei Ali, fa kaifa sabruka idzan? Bagaimana kesabaranmu? Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, laisa hadza min mawatin sabri, walakin min mawatinil bushra wa sukr. Kalau aku nanti syahid sepeninggalmu ya Rasulullah, kalau aku harus menghadapi berbagai ujian besar sepeninggalmu ya Rasulullah, itu bukan tempat kesabaran kepadaku, tapi itu adalah tempat aku bersyukur dan menerima kabar gembira darimu. Lalu Rasulullah memberikan pesannya, ya Ali, nanti umat ini akan mendapat ujian, akan diuji dengan harta mereka. Wa yamunnuna bidinihim ala rabbihim. Mereka merasa bahwa mereka sudah berbuat baik kepada Allah dengan agama mereka. Wa yatamannawna rahmatah, dan mereka bertransaksi dengan Allah bahwa dengan masuknya mereka ke dalam Islam, mereka berharap mendapat limpahan kasih sayang Dia. Wa ya'manuna satwatah, dan aman dari murkanya. Wa yastahilluna haramahu bisyubuhatil kadhibah wal ahwa'is sahiyah. Nanti mereka itu akan menghalalkan yang haram dengan dongengan-dongengan yang bohong dan dengan hawa nafsu yang tidak terkendali. Maka mereka haramkanlah hal-hal yang haram dengan menggantinya dengan istilah baru. Mereka ganti haramnya khomer dan kemudian menjadi halal karena mereka sebut nabiz, dan mereka sebut merampok harta orang dan mereka menyebutnya sebagai hadiah, dan riba dihitungnya sebagai jual beli. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fabi ayyil manazil unziluhum inda dzalik. Kalau nanti aku berhadapan dengan umat yang seperti ini, yang merasa bangga dengan keberagamaannya dan bahwa keberagamannya itu memastikan mereka mendapat kasih sayang Allah dan dilepaskan dari kemurkaannya. Kalau aku berhadapan dengan orang-orang yang mudah tergoda karena harta mereka, kemudian mereka mengubah-ubah agama, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Abimanzilati riddah, ambimanzilati fitnah. Apakah aku harus posisikan mereka dalam posisi sebagai orang kafir, orang yang murtad dari agama, atau orang yang kena jebakan ujian, atau orang yang kena ujian, orang yang terfitnah dalam pengertian ujian? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan singkat, bimanzilati fitnah. Mereka tidak murtad dari agamanya, mereka tidak keluar dari agamanya, tapi kau hitunglah mereka sebagai orang yang jatuh pada fitnah, jatuh pada ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya berkata, membacakan ayat Al-Quran, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Itu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 41. Terjemahan Kementerian Agama gimana? Jika kami mewafatkan kamu, maka kami akan membalas mereka itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sekiranya setelah itu Rasulullah wafat, karena ini berbicara dalam konteks apa yang akan terjadi kepada Imam Ali sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekiranya meniadakan engkau dari tengah-tengah mereka, maka sungguhnya kamilah yang akan membalas mereka. Menurut Ad-Durrul Mansur, juz ke-7 halaman 380 menukil dari Ibnu Mardawai, kedua-duanya dari Jabir bin Abdullah, nuzilat fi Ali bin Abi Thalib. Ayat ini turun tentang Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sepeninggal Rasulullah akan ada 3 golongan umat yang mengubah-ubah agama, merusak agama itu. Dan Allah menugaskan kepada Imam Ali seperti dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, annahu yantaqimu minan nakithina wal qasitina wal mariqina, bahwa Imam Ali akan memerangi, akan membalas dendam, akan menjadi tangan Tuhan untuk memerangi nakithin, qasitin, ba'di, kata Rasulullah, sepeninggal aku. Dalam kata-kata yang lebih jelas lagi, dalam Mustadrak As-Sahihain, seperti saudara ketahui, Mustadrak As-Sahihain adalah kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Hakim An-Nisaburi dengan menapis hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh Bukhari ke dalam kitabnya, tapi terbukti dengan ukuran Bukhari mereka itu sahih. Al-Hakim mengumpulkannya dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain, suplemen pelengkap kepada Bukhari dan Muslim. Nah, dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk sahabat yang minal mayaminal muntajabin, termasuk sahabat-sahabat yang sangat setia kepada Nabi. Ia yang pernah menaklukkan Konstantinopel, sampai kuburannya sekarang berada di perbatasan di Konstantinopel, di Turki, perbatasan antara Asia dan Eropa. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang rumahnya pertama kali disinggahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah. Dia memperoleh kehormatan menjadi tempat tinggal Rasulullah sebelum kemudian untuk Rasulullah dibangunkan rumah di dekat masjid. Dari Abu Ayyub Al-Ansari ini, seorang sahabat yang terpercaya, kita mendengar riwayat ini. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu li Ali bin Abi Thalib. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tuqatilun nakithina wal mariqina bit-turuqati wa nakhrawanat wa bisya'afat. Rasulullah bersabda kepada Imam Ali, engkau nanti akan memerangi nakithin, qasitin, mariqin di jalan-jalan dan di pinggiran-pinggiran sungai dan di puncak-puncak bukit. Qala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma'aman nuqatilu ha'ula'il aqwam, bersama siapa kami harus memerangi kaum-kaum itu ya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib, bersama Ali bin Abi Thalib. Al-Mustadrak Al-Sahihain, juz ketiga hadis nomor 4675. Jadi Ali sallallahu alaihi mendapat tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menjadi tangan Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang mengubah-ubah agama, yaitu al-qasitin
al-mariqin, dan an-naqithin. Dan karena tugas Imam Ali yang seperti itu, Imam Ali bukan saja sebelumnya juga sudah banyak musuh, tapi karena mendapat tugas seperti itu, ia menambah musuh-musuhnya. Tentu saja ia menghadapi perlawanan yang luar biasa, dan hampir dia tidak bisa tidur karena setiap saat ia harus menegakkan kemuliaan agama ini. Setiap saat ia harus menampar kezaliman. Tangan yang menyantuni kaum fukara dan masakin adalah tangan yang menampar kezaliman. Dan tiga kelompok ini adalah kelompok kaum muslimin juga, yang dilawan bukan karena keislamannya, tetapi karena kezalimannya. Pada zaman Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali punya putra Imam Hussein, dan Imam Hussein punya putra Ali ibn Hussein, yang dikenal karena banyaknya sujud sebagai Imam As-Sajjad. Datang kepada Imam Ali Zainal Abidin seorang lelaki dari Basrah, dan dia berkata, "Ya Ali ibn al-Hasan, inna jaddaka Ali ibn Abi Talib qatala al-mu'minin." Itu kakek kamu itu banyak sekali membunuh kaum mukminin. Jadi karena Imam Ali menghadapi orang-orang Islam yang zalim itu, Imam Ali digelari sebagai pembunuh kaum mukminin. Jadi dia datang kepada Imam Ali Zainal Abidin, dan kemudian dengan seenaknya dia menuduh kakek kamu itu adalah pembunuh kaum mukminin. Mendengar itu, Imam Ali Zainal Abidin yang sangat mencintai kakeknya, fahamalat aina Ali bin al-Husain dumu'an hatta imtala'at kaffahu minha. Berlinang-linanglah air mata Imam Ali Zainal Abidin. Hatta imtala'at kaffuhu minha, sampai tangannya itu menyauk limpahan air matanya, memenuhi telapak tangannya. Summa daraba biha 'alal khusu, kemudian ia cipratkan kepada tanah. Summa qala, kemudian ia berkata, "Ya akha ahli Basrah, wahai saudaraku dari Basrah, la, tidak, wallah ma qatala Aliyun mu'minan. Ali tidak membunuh seorang mukmin. Karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin adalah man amina jaruhu bawa'iqah. Orang mukmin itu akan menjaga keselamatan tetangganya. Orang mukmin adalah orang yang memperhatikan tetangganya. Orang mukmin adalah orang yang tidak tidur kenyang membiarkan tetangganya yang lapar. Bukan itu yang dibunuh oleh Imam Ali. Wala qatala musliman, dan dia tidak membunuh seorang muslim. Karena seorang muslim ialah orang yang man saliman nasu, dalam hadis yang mutakhir, man salimal muslimuna biyadihi wa lisani, yaitu orang yang menjamin keselamatan orang lain dengan lidah dan tangannya. Dan ketahuilah, kata Imam Ali Zainal Abidin, wa ma aslamal qaum, mereka itu sebetulnya bukan orang yang betul-betul berserah diri kepada tuntunan agama Islam, walakin istaslamu, tapi mereka itu pura-pura Islam aja. Wa katamul kufra, dan mereka sembunyikan kekufuran. Wa adharul Islam, mereka tampakkan Islam. Falamma wajadu alal kufri a'wanan adharuh, dan ketika mereka menemukan
pendukung-pendukung mereka untuk menegakkan kekafirannya itu, mereka tampakkanlah kekafiran itu. Itu komentar cucu Imam Ali tentang kehidupan kakeknya yang terus-menerus dikepung oleh berbagai peperangan, yang tidak sempat untuk beristirahat sejenak pun, hatta setelah beliau memindahkan ibu kota umat Islam dari Madinah ke Kufah. Lalu siapa itu Qasitin, Marikin, An-Nakithin? Tidak saya jawab di sini, kecuali kalau ada yang bertanya nanti pada saat tanya jawab. Dan saya akan menimpakan tanggung jawab kepada yang bertanya. Terkenal di dalam Nahjul Balaghah khutbah beliau yang disebut sebagai khutbah Syiksyiqiyah. Khutbah itu begitu mempesona. Sayangnya tiba-tiba Imam Ali berhenti menurut Ibnu Abbas. Kenapa tiba-tiba berhenti, kata Ibnu Abbas? Dan Imam Ali berkata, itu adalah khutbah Syiksyiqiyah. Dan Syiksyiqiyah adalah istilah yang dinisbatkan kepada unta yang ketika mengamuk, dia mengeluarkan lendirnya, tapi yang segera hilang kalau itu sudah terhenti. Ada khutbah Imam Ali yang terkenal sebagai khutbah Syiksyiqiyah. Saya akan bacakan supaya lebih mudah dan lebih cepat terjemahannya dari Nahjul Balaghah, khutbah ketiga. Khutbah ini disampaikan Imam Ali ketika beliau mengomentari peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah. Demi Allah, putra Abu Quhafah mengenakan pakaian kekhalifahan, padahal ia pasti tahu bahwa kedudukan saya sehubungan dengan itu adalah sama dengan kedudukan poros pada mesin penggilingan. Air mengalir menjauh dari saya dan burung tak dapat terbang sampai kepada saya. Saya memasang tabir tentang kekhalifahan dan melepaskan diri darinya. Kemudian saya mulai berpikir, apakah saya harus menyerang ataukah menanggung dengan tenang kegelapan yang membutakan dan azab di mana orang dewasa menjadi lemah dan orang muda menjadi tua dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup di bawah tekanan sampai ia menemui Allah saat matinya. Saya dapati bahwa kesabaran atasnya lebih bijaksana. Maka saya mengambil kesabaran walaupun ia menusuk di bata dan mencekik di kerongkongan. Itu sebagian dari khutbah Asy-Syiksyiqiyah. Kita kembali lagi kepada kitab Ahatu Ali. Pada halaman 36. Pada akhirnya Imam Ali berbaiat kepada Abu Bakar dan menjadi penasehat yang setia kepadanya. Lalu ada orang bertanya, mengapa Imam Ali pada akhirnya berbaiat kepada Abu Bakar? Walaupun kata Imam, walaupun seperti ada duri dalam kerongkongan. Kita akan lihat alasan Imam. Pada saat itu, ketika Imam Ali sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti saudara-saudara ketahui, kemudian terjadi pengangkatan secara resmi Abu Bakar. Pada saat itu datang tokoh Quraisy yang mendatangi Ali dan kemudian dengan bersuara keras dia berteriak, "Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, araditum ayyali alaikum Abu Fasil, amma wallah lain syi'tum la amla anna khairan warjulan." Dia berteriak, hei, memanas-manas supaya terjadi perpecahan antara Bani Hashim dengan
orang-orang Quraisy lainnya. Dia berteriak kepada Imam Ali, kepada keluarga Hashim, kepada keluarga Abdi Manaf, apakah kamu ridho diperintah oleh Abu Fasil? Demi Allah, kalau engkau kehendaki akan aku kerahkan pasukan infanteri dan pasukan kavaleri. Kalau pakai istilah sekarang, aku siapkan orang dan kuda untuk membela hak kalian. Dan apa jawab Imam Ali? Karena beliau bukanlah orang yang punya ambisi terhadap kekuasaan. Concern Imam Ali adalah nasib umat ini. Apa kata Imam Ali? Irji' ya Abbas Sufyan, fawallah ma turidullah bima taqul wa ma zilta takidul islam wa ahlah. Wa nahnu masyaghil bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ala kulli imri'in maktasabat wa huwa waliyyun makhtaqab. Kami ini ketika terjadi pelantikan itu, kami sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Dan pulanglah kamu, hai Abu Sufyan, demi Allah, kamu mengatakan itu bukan karena Allah. Dan kau tidak henti-hentinya untuk menipu Islam dan umatnya. Jadi Imam Ali menolak. Karena alasan pertama, Imam Ali sekali lagi concern dia adalah nasib umat Islam. Yang pertama yang ditakutkan oleh Imam Ali ialah bukan karena dia pengecut, bukan karena dia takut, tetapi concern beliau, perhatian Imam Ali adalah khaufan minal firqah, takut umat Islam ini terpecah belah. Dalam kitab Asy-Syafi dari Musa bin Abdullah ibnul Hasan, Imam Ali berkata kepada orang-orang yang waktu itu tidak ikut berbaiat kepada khalifah. Jadi mereka memisahkan diri karena kecintaannya kepada Imam Ali. Tapi Imam Ali berkata kepada mereka, bay'u, berbaiatlah kalian. Fa inna haula khayyaruni, karena mereka itu semua memaksa aku untuk memilih satu di antara dua. Membiarkan mereka mengambil yang bukan hak mereka. Ayakhulu ma laysa lahum au uqatiluhum, atau aku memerangi mereka, wa ufarriqu amrul muslimin, dan aku menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kepada Buraidah, Imam Ali berkata, udkhul fima dakhala fihi nas, fa inna ijtima'ahum ahabbu ilayya min ikhtilafihim. Berbaiatlah kamu, masuklah seperti orang-orang banyak itu masuk, karena buatku bersatunya manusia, bersatunya umat Islam lebih aku cintai daripada perpecahan mereka. Ucapan Imam Ali seperti itu diulang berkali-kali. Beliau sampaikan ketika beliau menjadi khalifah, beliau sampaikan di Madinah, beliau sampaikan di Kufah. Pada kesempatan beliau berkumpul bersama kaum muslimin, beliau tegaskan bahwa pemihakannya adalah pemihakan kepada persatuan kaum muslimin. Menurut Abdullah ibn Junada, qadimtu minal Hijaz, aku datang dari Hijaz, aku bermaksud untuk pergi ke Irak di awal pemerintahan Imam Ali. Aku lewat di Mekah, aku lakukan umroh, kemudian aku sampai di Madinah, aku masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku dengar as-salatu jami'ah, ini salat jamaah. Fajtama'an nas, lalu berkumpullah manusia, dan Ali keluar. Waktu itu Ali sudah menjadi khalifah. Ia keluar dengan bertelekan kepada pedangnya, dan semua mata memandang kepadanya. Ia memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, amma ba'du, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kamilah sebetulnya keluarganya, kamilah pewarisnya, kamilah itrahnya, kamilah para walinya, bukan yang lain.
dan tidak ada yang mempertentangkan kami dengan yang lain, dan tidak ada yang punya ambisi untuk merebut itu dari kami. Tapi setelah itu, demi Allah, kata Imam Ali, laula makhafatal firqah bainal muslimin, kalaulah kami tidak takut dengan perpecahan di antara kaum muslimin, wa ayyaudal kufra, kalaulah aku tidak takut nanti kekafiran akan balik lagi, wa yaburuddin, dan agama ini rusak, demi Allah, katanya, kalau tidak karena pertimbangan itu, kami akan lawan mereka, kata Imam Ali. Dalam khutbahnya lain di Zikor itu satu tempat katanya di dekat Kufah. Ketika Imam Ali memasuk Kufah, beliau berkata, qad jarat umur sabrina fiha wa fi ayunina al-qadha. Sudah berlangsunglah kesabaran kami, walaupun dalam mata kami ada duri, tak karena kami berserah kepada ketentuan Allah yang dengan itu Ia menguji kami. Kami berharap ada pahala untuk itu. Bagi kami hanya ada pilihan untuk bersabar. Wa kana sabru 'alaiha amsal min ayatafarraqal muslimun wa tusfaku dima'uhum. Bagi kami kesabaran itu lebih mulia daripada kaum muslimin ini bercerai-berai dan darah mereka tertumpah. Saya menekankan ini semua dalam pengajian ini sambil mengenang bahwa Imam Ali berjuang dengan mengorbankan seluruh hidupnya untuk mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lebih penting dari itu, Imam Ali ingin menjaga selalu persatuan di kalangan kaum muslimin. Dan karena kecintaannya kepada persatuan itu, ia lawan semua yang bermaksud untuk memecah belah kaum muslimin. Ia lawan kaum Khawarij yang merasa paling benar, yang mengkafirkan semua orang yang tidak sefaham dengannya. Ia melawan kaum Khawarij bukan melawan mereka karena Islamnya, tapi karena melawan doktrinnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Yang melawan kaum di Basrah, kaum Nakithin. Nakithin artinya memutuskan perjanjian. Mereka berbaiat di Madinah, kata Imam Ali, dan kemudian melepaskan baiatnya di Basrah. Mereka adalah orang yang berkumpul di Basrah melawan Imam Ali. Sebelum terjadi peperangan dengan mereka, Imam Ali mengirimkan anak muda yang masih belia, saya sebut belia, dari Kufah. Dia yang membawa Al-Quran, meminta agar darah kaum muslimin dipelihara. Tapi seperti kita ketahui, tangan kanannya dipotong, dia pegang dengan tangan kirinya potong, dia gigit Al-Quran itu dengan lidahnya, dan akhirnya kepalanya dipotong, dan matanya masih menyorotkan pesan perdamaian yang dipesankan Imam Ali kepadanya. Imam Ali tidak mau berperang melawan mereka itu, inginnya berdamai. Tapi ketika kepala anak muda itu digelindingkan ke depan Imam Ali mengecupnya dan berkata sambil berurai air mata, fal'ana wal'ana, akhirnya datang jugalah waktunya. Dan akhirnya peperangan itu pun terjadi. Beliau itu melawan kaum Nakithin. Dia juga melawan kaum Qasitin, artinya orang yang berpaling dari kebenaran, orang yang meninggalkan kebenaran, karena mereka itu sebetulnya mengubah-ubah agama dan kemudian menegakkan terutama kezaliman, berkuasa dengan zalim. Nanti kezaliman itu juga dilanjutkan oleh anak cucunya, dan nanti putra Imam Ali, Imam Hussein, melanjutkan perlawanan Imam Ali untuk melawan kaum Qasitin ini. Dalam suasana seperti sekarang ini, kita harus mengenang kembali Imam Ali. Dan tidak enak itu menjaga persatuan terus-menerus ini. Tidak enak kita mengalah kepada mereka itu.
Kata Imam Ali, walaupun pada mataku serasa ada duri, tapi itu harus kita jalankan. Karena buat kita persatuan kaum muslimin jauh lebih penting dari mempertahankan fikih kita.